2023 ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita membacakan bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat ganjil, sidang jemaat membacakan ayat 6. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka serga pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan bercepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke dunia, dan di sana mereka akan melihat aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang menyambut firman Allah, merenungkannya dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pesan Paskah untuk 2023 berada dalam tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Ini adalah kutipan ayat dari Matius 28 pasal 28 ayat 7 dan 10. Saudara-saudara, berbicara tentang kebangkitan, tentu ini selalu dikumandangkan di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Dan mari kita mengikuti teks ini, dan di sini ada beberapa kali diungkapkan jangan takut. Baik yang disampaikan kepada para perempuan yang datang mencari Yesus, dan kemudian pada ayatnya yang ke-10 Yesus juga berkata jangan takut. Takut adalah sebuah perasaan yang sah-sah saja ada pada kehidupan manusia. Karena ini bukan perasaan yang dibuat-buat. Sangka saya, siapapun kita ya, secara manusia pasti kita memiliki rasa takut. Tetapi berbicara tentang ketakutan yang terjadi di antara para perempuan, bahkan juga murid-murid Yesus yang lain, ada satu situasi, yaitu situasi politik yang saat itu yang mencari pengikut-pengikut Yesus dari pemerintahan Romawi saat itu. Nah, saudara-saudara, ketakutan ini
melandasi kehidupan para murid, sehingga pada akhirnya mereka selalu berada pada ruang-ruang terkunci. Kalau kita membaca bagaimana pasca kematian Tuhan Yesus. Dan tentunya para perempuan, Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka adalah para perempuan yang sebenarnya juga termasuk berani dalam situasi orang berada dalam ketakutan. Karena memang sebenarnya berjalan tentang ketakutan, sebenarnya ya tidak bisa juga kita akhirnya masa bodoh ya, tetapi dalam hal ini kita juga diajak untuk melihat bagaimana kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dan rupanya para perempuan yang pagi-pagi benar mereka sudah bangun untuk pergi ke kubur Yesus. Dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar. Ya seperti tadi kita bangun, saya tidak tahu semua bangun jam 4 siang untuk ikut pawai, tapi saya lihat yang ikut pawai kan hanya segelintir orang dari begitu besarnya jumlah jemaat di Gawang. Rupanya masih banyak, terlalu banyak tertidur ya. Jadi, tetapi para perempuan mereka bangun pagi-pagi, dan kita bisa lihat dalam ayat-ayat paralel dari Injil Matius dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 20. Ini merupakan ayat-ayat paralel yang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Mereka punya kerinduan untuk pergi menengok kubur Yesus. Apa yang terjadi selain peristiwa ketika 3 jam Yesus disalib, di situ kan terjadi juga gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Kubur terbuka, orang mati bangkit. Dan ketika mereka berjalan pagi-pagi buta ke kubur Yesus, dan kita tahu kubur Yesus dijaga ketat Bapak Ibu. Prajurit-prajurit selalu siap. Dan hari ketiga adalah hari di mana mereka harus memeriksa kubur. Apakah benar-benar orang yang masuk dalam kubur itu benar-benar mati atau tidak? Ini yang biasa dilakukan dalam tradisi orang-orang Yahudi. Tetapi para perempuan yang pergi ke kubur itu, mereka sudah menyaksikan bagaimana perjuangan Yesus dalam penderitaannya di atas kayu salib, sehingga mereka bukan pergi untuk memeriksa, tetapi ada rasa perkabungan yang begitu luar biasa. Dan kita bisa membayangkan berapa jam mereka beristirahat. Mereka ada dalam peristiwa kematian Yesus di Golgota, dan disertai perasaan sedih yang mendalam. Kemudian pagi-pagi mereka harus pergi ke kubur Yesus. Dan mereka harus menghadapi para prajurit yang menjaga ketat kuburan. Tetapi satu yang mendorong mereka, kasih dan cinta mereka terhadap Yesus. Situasi ketakutan mampu mereka hadapi karena cinta, karena iman mereka kepada Yesus. Dan saat itu secara alamiah juga terjadi situasi yang sama. Dikatakan ada gempa bumi yang hebat, ada sesuatu yang terjadi dalam peristiwa alam, dan di situ turun kehadiran seorang malaikat Tuhan dari langit yang datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Gempa bumi, turun malaikat, lalu dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, kita
kita dapat membayangkan situasi saat gempa bumi, lalu ada ketakutan, lalu melihat ada malaikat yang turun bagaikan kilat, pakaiannya putih. Satu peristiwa di luar daripada biasa. Dan bayangkan saudara-saudara, para penjaga yang ada saat itu sangat gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi para perempuan yang pergi ke kubur, mereka dapat menerobos situasi yang tidak biasa. Bahkan kita juga lihat dalam konteks Yesus mati, di situ juga dalam kegelapan para perempuan tetap bertahan menyaksikan apa yang terjadi pada Yesus. Saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, berita yang datang, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Di sini berarti ketakutan yang wajar yang dimiliki oleh para perempuan. Tetapi ada penguatan yang terjadi, jangan takut. Sebab motivasi kehadiran mereka di situ adalah mencari Yesus yang disalibkan. Tujuan kehadiran di situ atas dasar cinta kepada Yesus, Sang Guru, dalam kehidupan mereka. Dan salah satu di antara para Maria, dikatakan Maria lain, Maria Magdalena, Maria lain, itu adalah salah satu perempuan yang mengalami kerasukan dari 7 setan yang ada dalam tubuh. Tetapi di dalam nama Yesus, dia disembuhkan, dia dipulihkan. Dan dari pemulihan itu, dia sangat merasakan bagaimana kasih dan kuasa Yesus menyertai. Dan dia hadir dan berjumpa dengan malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berita dari malaikat ini, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ingin meyakinkan para perempuan yang datang ke kubur Yesus bahwa dia yang mati di salib itu, dia sudah bangkit, dia hidup. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, mereka setiap 3 hari setelah pemakaman itu, kubur-kubur harus diperiksa untuk melihat apakah benar-benar orang itu sudah mati atau tidak. Tetapi persoalan di sini, Yesus yang mati di salib, yang biasanya kalau orang itu disalib, mati di salib, kakinya dipatahkan untuk memastikan bahwa orang itu sudah mati atau tidak. Tetapi Yesus tidak dipatahkan kakinya. Dan ketika Yesus dalam kubur, para perempuan pergi melihat Yesus. Ternyata berita malaikat menyatakan bahwa dia bangkit, dia hidup. Dan selanjutnya ia mengatakan, segera pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Berarti para perempuan ini ketika mendapatkan penegasan dari malaikat bahwa Yesus bangkit, tidak sebatas mereka tahu, tetapi juga mereka harus pergi memberi kesaksian kepada murid-murid yang lain dan memberitahu bahwa dia yang bangkit itu ada di Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan
takut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pergi menyampaikan kepada murid-murid kesaksian yang mereka peroleh. Dalam konteks orang-orang Yahudi saat itu, kesaksian para perempuan tidak gampang diterima. Sangat diragukan, bahkan diabaikan. Tetapi bagi para perempuan, kamu mau abaikan atau kamu mau dengar atau tidak, berita ini harus disampaikan. Dan saudara-saudara, mereka dikatakan segera pergi, segera menunjukkan tindakan yang tidak menunda-nunda, tapi tindakan cepat untuk melakukan, mengerjakan apa yang telah mereka dengar dan yang mereka lihat. Tidak masa bodoh, tidak sekedar, tapi segera. Kita membayangkan para perempuan ini segera melakukan, cepat-cepat kalau di konteks yang lain katakan. Dan di dalam hati mereka ada sukacita. Mengapa? Karena Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka memperlihatkan kuasanya dalam menyembuhkan, dalam membangkitkan orang mati, adalah Yesus yang hidup, yang memastikan mereka tidak bersikap salah. Karena mereka mempercayai Yesus yang hidup. Kebenaran ini memotivasi mereka untuk menembusi rasa takut itu, menembusi sekat-sekat yang mendiskriminasikan mereka bahwa mereka adalah para perempuan yang tidak perlu didengar, yang selalu diabaikan. Mereka mampu menembusi itu, dan mereka harus pergi untuk memberitakan. Perempuan yang saat itu tidak diperhitungkan, dan mereka dikatakan disuruh malaikat bahwa Tuhan sudah mendahului kamu ke Galilea. Nah, mengapa ke Galilea? Saudara-saudara, kita ingat ketika Yesus ditolak, dalam situasi-situasi penolakan itu, Yesus pergi ke Galilea. Dan pertanyaan bagi kita, kenapa sih tidak di Yerusalem saat awal Yesus masuk, dan kemudian di situ juga dia mengalami penderitaan. Tetapi kenapa ke Galilea? Galilea adalah sebuah daerah dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Galilea adalah tempat yang paling aman, karena di situ Yesus diterima, Yesus disambut, dan ada kenyamanan. Lalu kan kalau dalam konteks-konteks yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang Yahudi tidak melihat orang-orang Galilea itu punya nilai. Masa Mesias mau datang dari Galilea? Tidaklah. Karena itu kan tanah orang-orang non-Yahudi, atau orang-orang, bukan orang-orang pilihan Allah, dan tidak diperhitungkan. Jadi secara sederhana, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi Galilea dianggap sebagai tempat yang tidak diperhitungkan untuk menjadi tempat datangnya Mesias. Tetapi justru Yesus lebih diterima dengan baik di Galilea, dan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, dan begitu banyak orang menerimanya. Dan Galilea itu juga Yesus pernah memanggil
para murid-muridnya yang 12 orang. Dan di Galilea juga Yesus memberitahukan bila mana dia akan diserahkan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan pergi ke Galilea mau menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan mengubah mindset atau cara pandang, cara pikir orang-orang saat itu bahwa Galilea bukanlah tempat yang diam, bukanlah tempat yang harus dianggap yang punya nilai, karena di sana tempat orang-orang non-Yahudi, sehingga tempat itu tidak diperhitungkan. Dan di sini kita melihat Galilea tempat non-Yahudi yang kurang diperhitungkan. Para perempuan juga kelompok orang yang dipinggirkan atau yang dimarginalkan, yang diabaikan dan tidak diperhitungkan. Saudara-saudara, kadang-kadang juga ya kita kalau hadir orang itu tidak bukan orang yang terkenal begitu ya, bukan orang-orang yang status jabatannya tinggi, kita macam kurang punya nilai. Kadang-kadang juga dalam diri. Tetapi di sini kita lihat Tuhan Yesus hadir di tempat-tempat yang tidak bernilai. Dan juga para perempuan menjadi orang-orang yang diangkat, yang ditinggikan oleh Yesus. Mereka yang pergi ke kubur, mereka yang menyaksikan, mereka yang memberitakan. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui kebangkitan Kristus, ia merubah mindset orang-orang pada zaman. Dan ketika ia menampakkan diri kepada perempuan, Tuhan juga mau menyatakan bahwa kuasa kemenangannya adalah keberpihakan Tuhan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang terpinggirkan, bagi mereka yang tidak diperhitungkan, bagi mereka yang tidak dianggap, yang tidak mendapat nilai apa-apa. Dan bagi orang yang merasa bahwa dia punya nilai oleh dunia, karena jabatannya, karena kekayaannya, saudara-saudara, bagi Yesus kehadirannya adalah untuk mereka yang sakit, yang lemah, yang terbelenggu, yang dipinggirkan. Karena mereka yang memiliki jabatan saat itu tidak mau percaya kepada, tidak mau menerima kehadiran. Karena itu, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang mau rendah hati, orang-orang yang membuka hatinya, kehidupannya, menerima Yesus dalam hidup. Pertanyaannya bagi kita adalah, adakah kita adalah orang-orang yang membuka hati dengan sungguh menerima kuasa kebangkitan Kristus? Ataukah kita masih menjadi orang-orang yang bimbang dan ragu, yang masih merasakan bahwa kita adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dipinggirkan? Saudara-saudara, kalau kita ikuti tadi bahwa perempuan sebagai kelompok yang dimarginalkan tetapi diangkat oleh Yesus,
bahkan kita pun adalah orang-orang yang sering kali dipandang sebagai kaum minoritas di negeri ini, yang mungkin tidak diperhitungkan, ataupun mungkin kita merasa dalam keluarga saya ini tidak diperhitungkan, saya dianggap tidak berarti apa-apa dalam keluarga. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan datang untuk mengangkat kita. Tuhan datang untuk memberikan kita kemenangan berhadapan dengan berbagai persoalan, pergumulan, penderitaan. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya pada kuasa kebangkitan Kristus, jangan sampai kita menjadi lemah. Tetapi kita harus bangkit bersama Tuhan. Kita harus menyuarakan suara kebenaran itu. Kalau hari ini masih ada di antara kita yang selalu dikuasai oleh rasa takut, tidak percaya diri untuk menjadi orang tua yang harus memberitakan kebenaran terhadap anak-anaknya, Tuhan akan menyangguhkan saudara. Persoalannya, apakah kita terbuka menerima Kristus dalam diri kita? Mau menyembah Dia, mau menerima sabdanya, mau menaikkan pujian di dalam penyembahan yang benar kepada. Jika ini kita tidak lakukan, maka saudara, kita akan selalu dikuasai oleh ketakutan. Tetapi marilah dengan semangat kuasa kebangkitan Kristus, ketika Tuhan boleh memperhitungkan para perempuan yang diabaikan di tengah-tengah masyarakat Yahudi, dan ketika Yesus boleh hadir di sebuah daerah yang tidak diperhitungkan, itu berarti Tuhan juga hadir dalam kehidupan saudara dan saya, siapapun kita. Kalau hari ini kita selalu merasa bahwa diri kita yang paling benar, paling berarti, dan selalu meremehkan mereka yang mungkin saja tidak memiliki apa-apa, lemah dan tidak berdaya, mari saudara, milikilah hati Yesus yang selalu ada di tengah-tengah mereka yang lemah dan tidak berdaya. Di sanalah kita akan terus bersaksi tentang kuasa kebangkitan Kristus, sebagaimana para perempuan yang dengan semangat, dengan segera memberitakan kasih Yesus. Apalagi kita berada dalam situasi kehidupan yang semakin hari semakin berat, tetapi jangan memperlemah semangat kita untuk menyatakan Dia bangkit, Dia hidup, dan memberikan kita kemenangan. Panggilan kita adalah menyatakan perbuatan-perbuatan baik Allah dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita naikkan doa syukur dan syafaat, saya menyampaikan pesan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Paskah tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengambil nas dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Karena kita menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh terlepas dari banyak masalah krusial. Setelah berlalunya pandemi COVID-19, kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan akan menghantam lebih banyak negara. Gempa dahsyat di Turki dan mulai memanasnya suhu politik di tanah air menjelang Pilpres dan Pilkada serentak pada tahun 2024 yang berpotensi memunculkan benturan bermotif SARA. Nas di atas, Matius 28 ayat 7 dan 10 berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid kini bangkit, hadir serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka di Galilea. Kembali ke Galilea yang tidak dapat membanggakan simbol-simbol sakral baik suci, daerah yang dihuni bersama goyim, bangsa-bangsa yang tak bersunat.
Orientasi baru setelah kebangkitan Kristus ini menegaskan ulang misinya yang terarah kepada yang lain, seperti yang ditunjukkan penulis Injil Matius dari awal. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab. Matius 1 ayat yang kelima. Saat ia lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang Majus ikut menyambutnya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Setelah ia bangkit, ruang untuk kabar baik itu kembali terarah kepada yang lain, kepada segala suku dan bangsa. Kristus yang bangkit memberi sinyal baru, mulainya gerakan baru dengan harapan dan kekapan baru. Benar, ia pernah menjadi korban ketidakadilan di tangan bangsanya sendiri, di kota yang diyakini sebagai kota tersuci di bumi. Namun pengalaman tragis itu tak dapat melumpuhkan daya juang yang diinspirasi oleh kebangkitannya. Di Galilea, tempat yang jauh dari titik tersuci dalam keyakinan Yahudi, ia meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Kekuatan baru inilah yang memberdayakan para murid dan gereja di segala zaman untuk mewartakan dan mewujudkan kabar baik bagi segala bangsa. Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitannya. Tragedi politis seperti yang dialaminya, bencana kemanusiaan dan alam niscaya berulang dari zaman ke zaman. Namun sekali lagi kita diajak untuk kembali ke Galilea yang mengingatkan kita pada visi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan kabar baik dalam berbagai situasi yang terjadi. Entah itu bayang-bayang resesi ekonomi, memanasnya suhu politik di tanah air, atau bencana-bencana yang melanda silih berganti. Karena itu, saudara-saudara seiman dalam Kristus di masa Paskah 2023, izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus telah memberi panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi yang lain, berjuang bersama yang lain. Kita tak perlu takut karena Dia yang bangkit senantiasa hadir dan mendahului menuju Galilea. Seperti kepada para muridnya, kita diajak untuk menyusul Kristus dengan meyakini kuasa kebangkitannya. Kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana, Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa. Salam Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Bapak Gomar Gultom dan Cek Manuputi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatukan hati untuk kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika para perempuan sebagai kaum yang tidak diperhitungkan, yang diabaikan, justru karena cinta dan kasih kepada Yesus Kristus, para perempuan bangkit dan menerobos sekat-sekat yang memisahkan mereka, bahkan menerobos perasaan takut, terutama berhadapan dengan para penjaga-penjaga hukum. Kami bersyukur kehadiran boleh hadir di tengah-tengah komunitas atau sebuah bangsa yang seringkali diabaikan, tidak diperhitungkan, tetapi justru mereka yang dengan sukacita mau menyambut kehadiran Yesus. Dan di sana Engkau hadir mendahului murid-murid untuk menyatakan bahwa Engkau ada di tengah bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat Yesus yang bangkit dengan kuasa kemenangan adalah Yesus yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dari latar belakang apapun kami, keadaan ekonomi apapun kami,
Tuhan datang. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan tidak pernah mengabaikan kamu. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami terus memiliki roh keberanian untuk bersaksi tanpa harus menunda-nunda. Tetapi pakailah hidup kami sebagai Allah dalam tangan, terus menyatakan kuasa kemenangan Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di dalam menyelenggarakan ibadah kebangkitan Kristus Yesus. Kami meyakini Tuhan ada bagi seluruh pejabat-pejabat gereja, bagi seluruh jemaat untuk melakukan ibadah, ungkapan syukur, sukacita kemenangan Kristus dalam situasi yang aman dan damai. Tuhan memberkati bangsa-bangsa di dunia ini, terlebih khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam roda pemerintahan yang terus berputar dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, kami percaya keadilan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka, terlebih menghadapi situasi politik saat ini, bahkan di tahun yang akan datang. Dengan hikmat yang daripadamu, mereka dapat terus menjalankan tanggung jawab mereka, sehingga pada akhirnya tercipta suasana damai, adil dan makmur bagi NKRI. Kami juga menyerahkan perjalanan kehidupan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur bersama seluruh jajaran. Terlebih khusus Kabupaten Sumba Timur, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran, agar mereka dapat bersinergi di dalam mewujudkan program pembangunan bagi masyarakat Sumba Timur. Para penegak hukum, anggota dewan, Tuhan juga memberkati agar benar-benar mereka dapat melakukan tanggung jawab, karena mereka menyadari mereka juga adalah wakil Allah di bumi ini. Jauhkan dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Bahkan ya Tuhan, saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami gizi buruk, stunting, menjadi korban kekerasan, baik kaum perempuan maupun juga anak-anak, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Tuhan, biarlah perjuangan pembebasan terus dikerjakan, baik gereja maupun juga pemerintah. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami ke dalam tangan, baik kami yang saat ini sedang bersekutu maupun juga yang mungkin belum bersekutu karena berbagai alasan. Tuhan juga tetap hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memenuhi mereka dengan cinta kasih, dan biarlah mereka tetap bersyukur untuk kuasa kemenangan Kristus dalam hari-hari hidup mereka, dan menjadi orang-orang yang setia dan taat berkarya bagi Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, yang berada dalam ketakutan karena keluarga orang-orang terdekat mengalami penderitaan sakit yang sampai hari ini belum mengalami kesembuhan, dan mungkin mereka mengalami sakit menahun. Biarlah berikan mereka pengharapan dan percaya kepada rencana Allah yang indah dalam setiap kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga,
Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, baik sebagai anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua. Bahkan kami yang sudah lansia, janda, duda, yatim piatu. Biarlah kami tak berada di dalam kesatuan hati untuk terus menceritakan kabar baik Tuhan. Begitu pula kami selaku penatua dan dia. Rencana esok untuk kami melaksanakan ibadah syukur Paskah yang selalu kami namakan Paskah kedua yang dilakukan di Pantai Walakiri. Kiranya Tuhan menyertai seluruh persiapan kami dan gerakan jemaat untuk mengambil bagian di dalam persekutuan syukur Paskah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan dan lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan diriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup terlepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti ulang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. kaum bapak saja ya yang menyanyi. Kita ulangi lagi. Silakan kaum bapak. Bersama-sama. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan
aku tahu ini